الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sampai kepada hadis Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan. Semua hadisnya Pak? Silahkan tolong dibacakan. Hadis Busrah binti Safwan dan satu hadis setelah. Dari 68. 67 kan? Gimana? 67. 68. 67 dah. Hadis Talq bin Ali ya? Hadis Talq bin Ali. Nah, hadis Talq bin Ali dan hadis Busrah. Dibacakan. Dari Talq bin Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamassu zakarah fi sholati alaihi wudu'un. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, innama huwa bat'atun minka. Seorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau dia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam solat, apakah dia harus mengulang wudu? Nabi SAW menjawab, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Diriwayatkan oleh Imam yang 5, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Madini berkata, hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Selanjutnya dari Busrah bin Safwan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man massaka zakarahu falyatawadda'. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis yang pertama, hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala. Talq bin Ali salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau dikenal dengan Talq bin Ali bin Munzir bin Qais As-Suhaimi Al-Yamani, dan beliau adalah sahabat yang terkenal. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perawi hadis. Dan perlu dipahami, tidak semua sahabat Nabi itu muhaddits, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Talq bin Ali termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis. Di dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Qais bin Talq dari ayahnya Talq bin Ali, dia mengatakan, banaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan Madinah. Jadi di antara riwayat yang diriwayatkan oleh Talq bin Ali, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis. Aku membangun masjid Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaddimul yamami min ad-din.
fa innahu min ahsanikum lahu massa. Nabi SAW bersabda, dahulukan Talab bin Ali dari apa? Tanah yang dibuat. Jadi ketika bangun masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah yang digunakan untuk bangun masjid itu Nabi SAW memerintahkan mendahulukan adonan Talab bin Ali. Nah, kenapa? Fa innahu min ahsanikum lahu massa. Karena dia adalah yang terbaik di antara kalian adukannya, campurannya. Kalau Talab bin Ali udah nyampur adonan, udah nyampur adukan, nah, itu apa? Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Kalau bahasa kita sekarang apa? Apa? Paham itu kan? Adukan matang. Seperti itu. Kalau bin Ali itu apa? Bagus. Mahir dalam apa? Bangun. Nah, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Talab bin Ali. Kenapa tadi dikatakan Qadimul Yamani? Talab bin Ali itu termasuk orang Yamamah. Yamamah itu balada, kota yang terletak di tengah-tengah jazirah Arab antara Najd dan Bahrain. Beliau dipanggilnya dengan kata Qadimul Yamani, maksudnya dahulukan Talab bin Ali al-Yamani. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang sahih berbicara tentang hukum mengusap kemaluan. Secara zahir, hadis ini berbicara tentang bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan mengusap kemaluannya, ini tidak membatalkan hukum. Oleh karenanya, Talab bin Ali bercerita, ada seorang laki-laki berkata, aku menyentuh atau mengusap kemaluanku. Aku menyentuh atau mengusap kemaluanku. Atau dalam riwayat, ada seorang laki-laki yang datang, dia mengusap kemaluannya di dalam sholat. Ketika sholat, entah gatal atau apa, terusap, tersentuh. Ada yang berwudu, pertanyaannya, apakah wajib atasnya untuk berwudu? Artinya, apakah perbuatan tadi membatalkan wudunya, kemudian dia wajib untuk berwudu atau tidak? Itu pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, la innama huwa baqa'atun minka. Tidak batal, tidak wajib wudu. Mengapa? Karena kemaluan itu bagian anggota tubuh. Kemaluan itu bagian anggota tubuh, seperti anggota tubuh yang lain, tangan, hidung, pipi, kepala dan lain-lain. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis ini yang pertama adalah dalil bagi orang yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya di antara kita ada yang mengambil pendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, mana dalilnya? Ini ada. Dalilnya hadis Talab bin Ali. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati kemaluan tadi bagian anggota tubuh kita. Kalau dia bagian anggota tubuh kita sama seperti anggota tubuh yang lain. Kalau menyentuh telinga itu tidak membatalkan wudu, maka menyentuh kemaluan sama. Nabi samakan seperti itu. Kalau menyentuh tangan itu tidak membatalkan wudu, maka menyentuh kemaluan juga tidak membatalkan wudu, karena sama-sama anggota badan, anggota tubuh. Itu alasannya kenapa
Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan seorang yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu lagi, karena kemaluan termasuk bagian anggota tubuhnya. Nah, ini faedah yang nampak dari hadis Talaq bin Ali. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Busra binti Safwan radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudu. Nah, di sini kebalikan dari hadis Talaq bin Ali. Hadis Talaq bin Ali berbicara tentang tidak wajib wudu, tidak ada perintah wudu. Tapi di hadis Busra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk berwudu untuk siapa? Orang yang menyentuh kemaluannya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Berarti wudu di sini apa hukumnya? Wajib menurut sebagian pendapat para ulama atau zahir dari hadis ini. Nah, kalau diperhatikan sepertinya ada apa? Kontradiksi antara hadis yang pertama dengan yang kedua. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan Busra radhiyallahu taala anha. Busra bin Safwan bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza al-Qurashiyah al-Asadiyah. Beliau adalah putri dari saudara Waraqah bin Naufal. Kalau kita pernah mendengar tentang Waraqah bin Naufal, nah, Busra ini adalah putri dari Waraqah, saudara Waraqah bin Naufal, ponakan Waraqah bin Naufal. Busra ini wanita. Gimana? Busra ini nama wanita. Wanita maksudnya Busra. Busra wanita. Makanya dikatakan tadi apa? Busra binti Safwan. Busra binti Safwan. Di buku sama. Iya sama binti. Nah, wanita. Dari jalur lain, dia adalah saudara atau saudari Uqbah bin Mu'id li ummihi, saudara seibu Uqbah bin Mu'id. Walaupun di sini para ahli sejarah ada perselisihan pendapat. Ada yang menyebutkan ini nasabnya, ada juga yang menyebutkan bukan yang ini. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan buat asah. Yang tadi kita sebutkan itu yang paling sahih. Busra termasuk perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memiliki murid. Ada sebagian para sahabat yang mengambil hadis dari Busra. Di antaranya Abdullah bin Umar, Marwan bin Al-Hakam, Ibnu Al-Musayyib dari kalangan tabi'in dan selain mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan laha sabiqatun qadimatun wa hijrah. Beliau termasuk apa? As-sabiqun al-awwal. Beliau termasuk apa? Para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, yang paling awal masuk Islam. Dan beliau termasuk sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan diterangkan kembali oleh Imam Ibnu Hibban, kanat minal muhajirah. Busra termasuk wanita-wanita yang hijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, Mus'ab Ibnu Zubair mengatakan kanat minal mubayi'at. Busra termasuk wanita-wanita yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit tentang Busra bintu Safwan. Hadis Busra, hadis yang sahih. Hadis Busra, hadis yang sahih. Hadis ini dalil bagi orang yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Baik laki-laki atau perempuan. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Jadi siapa yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, dalilnya adalah hadis Busra bintu Safwan. Yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, dalilnya adalah hadis
Talaq bin Ali radhiyallahu taala. Dan di antara para ulama dari mazhab yang mengambil pendapat bahwa menyentuh kemaluan untuk membatalkan wudu adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Dan itu juga yang masyhur dari pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Jadi menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dan bahkan itu juga yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ini bertolak belakang dengan hadis talaq bin Ali. Jadi ternyata banyak imam mazhab yang mengambil pendapat ini itu kemaluan itu membatalkan wudu. Apapun sebabnya, mau sengaja, tidak sengaja, mau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, tetap membatalkan wudu. Para ulama rahimahullah di dalam masalah ini mereka bersilang pendapat, berselisih. Bagaimana cara menghilangkan kontradiksi di sini? Bagaimana cara mengambil pendapat yang benar di dalam masalah ini? Dan perlu diketahui, tidak selalu kebenaran itu dengan menjatuhkan hadis yang lain. Dua hadis ini sahih. Bisa dengan cara nasakh. Dengan cara nasakh. Nasakh itu apa, Pak? Menghapus salah satu hukumnya. Menghapus salah satu hukum. Dan ini bisa terjadi kalau diketahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Misalkan hadis yang pertama Makki, diucapkan di masa Mekah. Hadis yang kedua disabdakan nanti di masa Madinah. Kalau ketahuan yang mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, jelas. Berarti yang fase Madinah itu yang menghapus dan berlaku. Menghapus yang Makkah, yang turun di Makkah. Dan seterusnya. Ini yang pertama, nasakh. Menghapus salah satu hukum hadisnya. Yang kedua, dengan cara tarjih. Dengan cara tarjih. Tarjih itu apa? Melemahkan pendapat yang lain dari dua pendapat yang ada. Misalkan dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i berpendapat apa? Batalnya wudu dari menyentuh kemaluan. Para ahli ilmu yang lain mengatakan tidak batal wudunya dari menyentuh kemaluan. Diteliti, ternyata yang lebih kuat mana? Yang membatalkan wudu misalkan. Maka dilemahkan yang tidak membatalkan wudu. Nah, ini namanya tarjih. Ambil salah satu pendapat yang paling kuat, yang paling banyak dalilnya atau penopangnya, lebih banyak hujahnya, lebih banyak buktinya. Yang ketiga, kedua dalil ini sahih. Bagaimana caranya? Dengan menggabungkan kedua hukumnya. Jadi digabungin. Tadi ada yang mengatakan boleh. Tadi ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Nah, ini digabungkan. Bisa nggak kira-kira digabungkan? Nah, para ulama menempuh jalan ini. Kalau seandainya bisa, maka ini diamalkan, nggak ambil tarjih, nggak melemahkan yang lain, dan nggak juga menghapus salah satu hukumnya. Kalau ini bisa. Tapi kalau nggak bisa, kita ambil yang tarjih. Kita lemahkan yang satu, kita amalkan yang paling kuat. Nah, para ulama menempuh 3 metode ini di dalam pembahasan atau perselisihan masalah mengusap kemaluan. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama yang mengamalkan cara nasakh, artinya apa? Ada salah satu hadis yang dihapus, tidak berlaku karena adanya hadis yang datang baru. Ada yang datang lebih baru daripada hadis yang sebelumnya. Hadis yang lama dihapus, yang baru itu yang berlaku.
Dan ini diucapkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Imam At-Tabarani, Ibnu Al-Arabi, Al-Hazimi, Al-Imam Al-Baihaqi, juga Imam Ibnu Hazm. Nah, bagi mereka yang mengatakan kita beramal dengan nasab, kita hapus salah satu hadisnya, maka mereka harus mengetahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Yang lebih dulu mana yang belakangan. Yang mengambil pendapat ini, yang dinasakh itu hadisnya Talaq bin Ali. Hadis yang pertama itu yang dinasakh. Hadisnya Busra ini yang menasakh, menghapus. Berarti hukum yang berlaku yang mana, Pak? Hadis Busra. Apa? Membatalkan. Apa, Pak? Membatalkan. Wajib. Jadi para ulama yang mengambil metode ini, mereka berpendapat wajib wudu dari menyentuh kemaluan. Nah, di antara berpendapat tadi apa? Ibnu Hibban, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Tetapi pendapat nasakh ini lemah. Pendapat menyimpulkan dengan cara nasakh di sini lemah. Kenapa? Para ulama menyebutkan setidaknya ada sekitar 2 alasan kenapa dikatakan lemah. Yang pertama, kaidah di antara di sisi para ulama ahli usul, tidak boleh seorang itu mengamalkan nasakh kalau seandainya tidak bisa jamak, tidak bisa menggabungkan hukum. Jadi nggak boleh seorang itu apa? Menghapus hukum hadis, dikatakan oh ini mansukh, ini sudah dihapus hukumnya dengan hadis Busra. Nggak boleh mengamalkan amalan ini kecuali kalau memang nggak bisa dijamak, nggak bisa digabungkan. Nah, sekarang para ulama ada nggak yang menggabungkan? Ada, dan mereka katakan ini masih mungkin. Oleh karenanya apa? Dikatakan cara memansuh hadis di sini tidak tepat, lemah. Ini yang pertama. Karena masih bisa digabungkan, Yang kedua, alasannya para ulama mengatakan ternyata di dalam sejarah, di dalam tarikh tidak diketahui awal Islamnya rawi atau tidak juga diketahui awal pengambilan hadisnya. Jadi umumnya yang berkaitan masalah hadis ya. Kalau masalah ayat itu ada perbedaan ya. Karena jelas kalau masalah ayat Al-Quran, masalahnya diturunkan di mana, diturunkan kepada siapa. Kalau masalah dalam Al-Quran, nasib mansukh di dalam Al-Quran itu lebih jelas daripada di dalam hadis. Karena di dalam hadis kita nggak tahu perawi itu, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, kita nggak tahu perawi itu masuk Islamnya duluan di fase Makkah atau belakangan di fase Madinah. Kemudian kalau seandainya perawi tadi masuk Islam di fase Makkah, boleh jadi baru ngambil hadisnya di fase Madinah. Jadi nggak bisa dipastikan mana yang lebih dulu. Kadang dia udah Islam lama, tapi hadis ini baru didapati di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikira ini udah masuk Islam lama, berarti hadisnya lebih dulu daripada hadisnya lain. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini makanya para ulama ahli usul menegaskan boleh jadi perawi yang belakangan masuk Islamnya meriwayatkan dari sahabat yang lebih dulu masuk Islam, sehingga apa yang diambilnya ini ternyata udah lama, berlakunya sudah lama. Maka nggak bisa di sana dipastikan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Berbeda dengan Al-Quran.
Kalau Al-Quran jelas mana yang turun lebih dulu, mana yang belakang. Dan berlaku di sana hukum nasikh mansukh. Ada hukum-hukum ada hukum-hukum dalam Al-Quran yang dahulu berlaku, kemudian turun ayat lain menghapus hukum. Dan ini ma'ruf di dalam ilmu tafsir. Oleh karenanya Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, inna hadza laysa dalilan 'inda al-muhaqqiqin min a'immatil usul. Nasikh mansukh di sini bukanlah sebuah dalil di sisi para ulama al-muhaqqiqun yang mereka teliti, ahli tahqiq dari imam ahli usul. Simpelnya, mereka para ulama tidak menganggap ini sebagai dalil yang kuat, karena ada kemungkinan tadi, kemungkinan yang tidak pasti tentang mana yang lebih dulu. Nah, ini cara yang pertama tadi. Apa Pak? Nasakh, menghapus hukum. Yang kedua, ada cara tarjih. Tarjih tadi apa? Menguatkan satu pendapat dan melemahkan satu yang bertentangan tadi. Para ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menguatkan hadis busrah. Ternyata kesimpulannya sama. Yang beramal dengan menghapus hukum, menghapus hadis, beramal dengan hadis. Kesimpulannya adalah hadis busrah. Artinya membatalkan wudu. Itu kemaluan membatalkan wudu. Dan yang beramal dengan cara ini, melemahkan yang satu dan menguatkan yang lain, juga menguatkan hadis busrah, pendapat yang ada di dalam hadis busrah. Dan di antara yang mengambil pendapat ini adalah Al-Imam As-San'ani. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini di antara para ulama yang mengambil pendapat wajib wudu dari menyentuh kemaluan. Nah, cara pengambilan hukum wajib tadi dari mana? Tarjih. Menguatkan hadis busrah dan melemahkan hadis atau melemahkan pendapat yang ada pada hadis Talaq bin Ali. Nah, mengapa? Yang pertama, hadis busrah itu hadis yang paling sahih atau hadis yang lebih sahih daripada hadis Talaq bin Ali. Dari segi kesahihan, dari segi sanad, hadis busrah itu lebih kuat daripada hadis Talaq bin Ali. Yang kedua, hadis busrah memiliki banyak syawahid, memiliki banyak pendukung. Dan bahkan dikatakan meriwayatkan hadis-hadis yang semisal dengan hadis busrah sekitar 17 sahabat. Jadi 17 sahabat tadi meriwayatkan hadis tentang batalnya wudu dari menyentuh kemaluan. Adapun hadis Talaq bin Ali tidak ada penopangnya, tidak ada penguat. Dan di antara penguat hadis busrah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wa la hijabun falyatawadda." Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Apabila salah seorang di antara kalian menggunakan tangannya untuk menyentuh kemaluannya dan tidak ada di antara keduanya satr, pembatas, wala hijab, dan tidak ada pembatas juga berupa kain, pada tawaddah, maka hendaknya dia berwudu. Kalau nggak ada pembatas disuruh wudu. Begitu juga hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa farjahu falyatawaddah. Ini seperti hadis Musa. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Begitu juga hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Rasul bersabda, ayyuma rajulin
massa farjahu falyatawadda. Laki-laki mana saja yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Wa ayyu mamra'atin massat farjaha falyatawadda. Dan wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini beberapa pemuat dari sebagian riwayat para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang batalnya wudu seseorang dari mengusap atau menyentuh kemaluan. Kemudian alasan dikuatkannya pendapat ini juga, kalau kita perhatikan, kalau berbicara tentang hukum asal, asalnya wudu itu ketika seorang sudah wudu, asalnya kalau tidak ada pembatal, wudunya masih ada atau tidak? Kita udah wudu, kalau nggak ada pembatal, masih punya wudu nggak? Walaupun lama, masih. Nah, ini hukum asal. Dan hadits Busra itu menukilkan apa? Memindahkan dari yang sifatnya baro'ah asliyah. Baro'ah asliyah itu istilah untuk sesuatu yang itu hukum asal yang kita nggak dibebani apa-apa. Udah wudu, nggak ada beban untuk wudu lagi, nggak ada perintah untuk wudu lagi sampai ada perintah baru karena batal wudu, karena makan daging unta wudu dan yang lainnya. Jadi apa? Hadis Busra ini seakan-akan apa? Ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu. Seperti kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan Bunda Aisyah, la yabalu illa jalisan. Nabi itu apa? Tidak la yabulu illa jalisan. Tidak wudu kecuali duduk. Ini kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada sebagian riwayat, kalau tidak salah riwayat Abdullah bin Abbas atau sahabat yang lain yang ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Nah, yang seperti ini hadis di Bunda Aisyah ini asal. Nabi itu enggak kencing kecuali duduk. Tapi hadis Ibnu Abbas atau sahabat yang lainnya ketika mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, ini terdapat ziyadah ilmi, tambahan ilmu. Karena Ibunda Aisyah hanya mengetahui Nabi di mana? Di rumah. Tapi sahabat yang lain mengetahui Nabi di mana? Di luar. Di sini ada tambahan ilmu. Jadi nggak patut untuk diapakan? Dinafikan. Untuk dinafikan. Begitu juga hadis Busra dengan hadis Talaq bin Abi Talib. Hadis Busra ini ada tambahan ilmu. Karena ada perintah wudu. Ada perintah wudu. Dan alasan keempat, hadis Busra lebih hati-hati. Kaidahnya, kalau kita menyentuh kemaluan kemudian berwudu, ini bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian. Nah, ini ulama yang mengambil pendapat ini, dalilnya atau hujahnya, argumentasinya tadi yang kita sebutkan. Di antara mereka juga ada yang menempuh cara yang ketiga. Apa tadi, Pak? Jamak. Digabungkan antara kedua hadis. Dua hadis yang bertentangan tadi digabungkan maknanya. Nah. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan ini cara yang bagus. Ini cara yang bagus. Kenapa? Karena dengan menggabungkan keduanya, artinya seseorang dapat mengamalkan kedua hadis tadi. Dan mengamalkan kedua hadis lebih baik daripada mengamalkan salah satunya. Ini kaidah. Ini kenapa kalau seandainya masih bisa ditempuh jalan jamak, tidak kita ngambil tarjih, tidak juga kita ngambil nasakh. Kalau bisa pendapat itu digabungkan, kenapa tidak? Kalau bisa pendapat itu digabungkan, maka itu lebih baik daripada kita melemahkan yang lain atau menghapus hukum hadis yang lain.
Nah, ini cara para ulama rahimahullah di dalam mensikapi kalau seandainya ada dalil-dalil yang zahirnya nampaknya itu bertentangan. Nah, para ulama yang menempuh jalan ini, mereka ada dua pendapat. Yang pertama, orang yang menyentuh kemaluannya, maka disunnahkan baginya untuk wudu secara mutlak. Orang yang menyentuh kemaluannya disunnahkan baginya untuk berwudu secara mutlak. Kalau disuruh buat wudu, berarti amalnya amal hadis siapa? Hadis busra. Cuma di sini amalnya bukan amal wajib, sunnah. Maka dengan ini dia mengamalkan hadis busra. Wala yajibu, dan tidak wajib dengan mengamalkan hadis tolak bin hadis. Boleh juga dia enggak wudu. Kalau enggak wudu, dia mengamalkan hadis apa? Tolak bin hadis. Nah, dari sini bisa diamalkan kedua hadis tadi. Enggak perlu dia dilemahkan salah satunya atau dihapus hukum salah satunya. Kalau kita wudu berarti beramal dengan hadis busra. Kalau kita nggak wudu berarti beramal dengan hadis tolak bin hadis. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala pernah membuat bab di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan bab istihbabil wudu'i min masjid dzakari. Bab sunnahnya wudu dari atau apa? Karena sebab menyentuh kemaluan. Ternyata Imam Ibnu Khuzaimah mengambil pendapat apa? Gabung. Menyentuh kemaluan disunahkan untuk berwudu. Wajib nggak? Tidak. Kemudian beliau menyebutkan hadis busra yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Dan bahkan Imam Malik mengatakan, "Ara al-wudu'a min masjid dzakari istihbaban la ujibu." Aku berpendapat wudu untuk siapa yang menyentuh kemaluan itu sunnah dan aku tidak mewajibkannya, kata Imam Malik rahimahullah taala. Dan bahkan Imam Ahmad juga ada diriwayatkan dia mengatakan pernah ditanya tentang wudu karena menyentuh kemaluan. Beliau mengatakan astahibuhu wala ujibuhu. Aku mensunnahkannya dan tidak mewajibkan. Artinya aku mengambil pendapat yang sunnah bukan mengambil pendapat yang wajib, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian yang mengambil pendapat sunnah ini, sunnahnya wudu karena menyentuh kemaluan adalah Imam Ibnu Munzir. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini pendapat yang bagus, menggabungkan antara keduanya. Ini cara penggabungan yang pertama. Cara penggabungan yang pertama. Apa? Dengan mengatakan menyentuh kemaluan. Orang yang menyentuh kemaluan disunahkan untuk wudu dan tidak wajib. Dan tidak wajib. Boleh wudu, boleh tidak. Cara menggabung yang kedua adalah kalau menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Beramal dengan hadis busra. Man massa dzakarahu falyatawaddah. Barang siapa yang mengusap atau menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini dibawa maknanya kepada orang yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat maka tidak wajib wudu.
berdasarkan hadis Talaq bin Ali. Jadi laki-laki yang memesan kemaluannya apakah wajib untuk wudu? Rasulullah mengatakan apa? Tidak, kemaluan itu termasuk anggota tubuhmu. Nah, itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena sentuhan yang tanpa syahwat. Nah, ini para ulama menggabungkan kedua hadis ini dengan cara seperti ini. Kalau dengan syahwat wajib wudu, beramal dengan hadis busra. Kalau tanpa syahwat tidak wajib wudu, beramal dengan hadis Talaq bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan di dalam hadis Talaq bin Ali dan hadis Busrah binti Safwan yang secara zahir itu apa? Bertentangan atau kontradiksi. Dan wallahu a'lam yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya yang menggabungkan antara dua hadis tadi. Disunahkan untuk berwudu atau dengan cara yang lain tadi. Kalau seandainya menyentuhnya dengan syahwat maka batal. Kalau seandainya tanpa syahwat maka apa? Tidak batal, tidak wajib wudu. Dan perlu dipahami bahwa sekalian dengan konteks Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ilmu fikih itu luas. Kalau seandainya ada seorang alim melonjingkan satu pendapat, bukan artinya semua kaum muslimin wajib untuk mengikuti pendapatnya. Karena masalah tarjih, menguatkan satu pendapat dan melemahkan yang lain, ini nisbi. Nisbi itu apa kalau bahasa? Relatif. Siapa yang lihat? Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz A. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin B. Tarjih siapa yang kita ambil? Gimana? Tarjih siapa yang kita ambil? Yang paling dekat dengan dalil. Makanya apa? Nah, perlu dipahami dunia fikih itu dunia yang luas. Terkadang kita dapati ulama fulan merujukkan yang ini, tapi ulama fulan merujukkan yang lain, yang bahkan bertentangan. Dan itu biasa. Dan masing-masing mereka mengambil tarjih tadi dengan dalil. Yang perlu diperhatikan, dipahami, masing-masing mereka mengambil tarjih tadi dengan dalil. Dan kalau mereka seandainya benar, mendapatkan 2 pahala. Kalau seandainya mereka salah, mendapatkan 1 pahala. Mereka seperti hakim yang memutuskan perkara. Dan perlu dipahami dalam ranah khilaf, perselisihan di antara para ulama, tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, walaupun itu seorang ulama. Mungkin pendapat tadi Imam Ibnu Baz rahimahullah taala berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Enggak masalah. Pendapat seperti ini kejadian-kejadian seperti ini bukan masalah. Tapi yang masalah ketika seorang itu memaksakan pendapatnya di dalam masalah dhanniyah khilafiyah, di dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, di dalam masalah-masalah yang sifatnya belum pasti. Dan boleh dikatakan sebagian besar permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu fikih itu dhanniyah, bukan masalah yang pasti. Artinya apa? Di sana banyak para ulama yang berselisih, memiliki beberapa
pendapat sudut pandang. Tugas kita apa? Bukan meributkan orang yang menyelisihi kita. Kalau ini masuk ranah khilafiyah, Pak ya. Bukan apa? Yang jelas-jelas perselisihan yang bertentangan. Kita bahas perselisihan yang di sana ranah perselisihannya adalah apa? Perselisihan yang dibolehkan. Karena memang ada dalil. Bukan perselisihan yang sifatnya udah pasti salah. Misalkan ada orang datang berhujjah. Apa hujjahnya? Misalkan misal aurat seorang wanita itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah. Aurat seorang wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian ada yang datang mengatakan apa? Kepala itu nggak wajib ditutup. Yang wajib ditutup itu dari leher sampai kaki misalnya. Nah, terus mengatakan, oh ini pendapat fulan. Dibenarkan nggak? Enggak. Dan ini bukan masalah khilafiyah, walaupun bertentangan. Karena sudah pasti yang satunya apa? Menyelisihi dalil. Sudah pasti yang satu menyelisihi dalil. Nah, yang seperti ini kita harus kuat pada orang yang mengatakan tadi, yang menyelisihi dalil tadi. Tapi dalam masalah khilafiyah tidak boleh kuat-kuatkan. Kalau seandainya Bapak-bapak ambil pendapat yang mana? Batal. Menyentuh kemaluan batal. Terus bagaimana sikap kita kepada yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal? Gimana Pak? Apa? Lapang dada. Walaupun kita mengatakan pendapat antum kurang pas atau salah. Tapi ketika dilakukan apa? Hanya mengemukakan pendapat. Boleh enggak? Boleh. Enggak kita katakan pendapatnya apa? Benar. Bisa dilakukan. Masalah khilafiyah seperti yang masalah ini. Ketika misalkan anak ambil pendapat batal, anak meyakini juga orang yang ambil pendapat enggak batal itu benar enggak? Iya. Oh itu benar. Enggak, Anda meyakini itu salah. Tapi sikap Anda legowo, lapang dada. Masalahnya masalah khilaf. Walaupun menurut Anda salah, tapi apa? Diperbolehkan. Ini khilafnya itu seperti itu. Kita masih ada ranah nasihat untuk mengingatkan ya. Lain nanti ini lebih pas loh dengan dari Pak ini lebih pas dengan sunnah daripada yang ini. Tapi ketika tidak diterima, tidak masalah. Tidak masalah. Ini masalah khilafiyah seperti ini. Misal, ada yang mengambil pendapat apa? Sholat, kalau ruku, lututnya duluan daripada tangan. Anda boleh mengingatkan yang lain, Pak, ini lebih wajib, lebih kuat pendapatnya daripada yang tangan dulu. Tapi ketika tidak diterima, kemudian Bapak ngambil pendapat yang tangan dulu, legowo. Tidak masalah, ini pendapat para ulama dan di sana ada dalilnya juga. Walaupun menurut Anda dalilnya kurang pas atau dalilnya ada lemah dan seterusnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah ini bedanya masalah khilafiyah dengan masalah khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela adalah perselisihan yang tidak dibangun di atas hujjah. Di atas hujjah. Seperti misalkan Ahlus Sunnah berpendapat keluar dari kepemimpinan yang sah itu bukan termasuk manhaj Rasulullah SAW. Orang yang lain mengatakan Rasul itu seperti ini. Ini jelas-jelas menyelisihi. Ini bukan masalah khilafiyah, boleh ngambil ini, boleh ngambil yang ini, enggak. Tapi ketika ada pemimpin
yang sah, walaupun dia fajir atau fajir, Pak, banyak melakukan dosa, tetap harus ditaati. Mau dosa kecil, mau dosa besar, selama dia memimpin kita wajib untuk ditaati. Kalau ada pendapat yang lain yang menyelisih tadi, nggak wajib ditaati, kafirkan, atau kita harus memberontak dan seterusnya, ini pendapat yang menyelisih. Nah, perselisihan seperti ini, orang yang menyelisih ini bukan perselisihan yang makmumah, yang dirahmati, yang dibolehkan, bukan. Ini perselisihan yang tercela. Kalau ada yang berbuat seperti itu, kemudian nyempal sendiri, kemudian ngangkat amir sendiri dan seterusnya, maka ini bukan perselisihan yang benar. Bukan perselisihan yang benar. Apa buktinya? Bisa dibaca di hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Bisa kita pahami, tidak ada dalil satupun yang mengatakan apa bolehnya keluar dari kepemimpinan yang sah. Cuma masalahnya adalah apa? Hadisnya sama, tapi cara mengaplikasikannya yang berbeda. Dan itu yang dimanfaatkan oleh firqah-firqah apa? Khawarij. Orang Khawarij atau yang lainnya yang bisa yang menyadarkan diri kepada mereka menggunakan dalil-dalil yang sahih tapi dengan makna-makna yang batil, seperti yang kita ceritakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, kalimatul haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya benar, ucapannya benar, tapi yang diinginkan adalah sebuah kebatilan. Cek apakah ada di antara para salaf yang mengatakan seperti itu. Cek apakah ada amalannya dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang seperti itu atau tidak. Kalau ada, contoh. Kalau ada, tapi kalau tidak, jangan dijadikan sebagai contoh. Para sahabat, bahkan sebagian sahabat pernah sholat di belakang Hajjaj, dan diketahui Hajjaj adalah pemimpin yang wajib ketika itu, dan mereka tetap sholat malam yura atau malam tara kufran bawah kebuahan, sebelum kau melihat kekufuran yang nyata. Dan kalaupun kita melihat kekufuran yang nyata, yang berbicara di sana adalah para ulama. Boleh jadi nyata menurut kita, tapi ternyata apa? Para ulama mengatakan ini belum masuk ranah kufur yang nyata. Kufur yang nyata seperti apa? Misal apa? Pindah agama misalnya. Dia jelas-jelas mengikrarkan apa? Pindah agamanya, misalkan tadi Islam kemana? Kristen misalnya. Jelas mau ngasih alasan apa lagi gitu. Kalau sudah terlihat seperti itu, maka apa? Di sana baru ada hak untuk kaum muslimin itu mengangkat pemimpin yang lain. Cuma dengan cara yang baik, dipertimbangkan. Terkadang walaupun sudah jelas pemimpinnya kafir, ketika tidak ada kemampuan untuk mengangkat pemimpin, maka apa? Coba seperti misalkan saudara-saudara kita yang ada di mana negeri-negeri kafir. Gak mungkin dengan jumlah mereka yang sedikit, minoritas, kemudian apa mau mengangkat pemimpin kami dan seterusnya, yang ada apa? Dizalimi, dibantai, dan harus tegas dalam masalah ini. Dan ini bukan ranah semua orang awamnya berani berbicara dan seterusnya. Ini ranahnya para ulama. Kita serahkan ilmunya atau keputusannya kepada mereka, para ulama yang dalam ilmunya yang matang perhitungannya, sehingga kita terhindar, kaum muslimin terhindar dari fitnah yang besar. Ini dua hadis yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis Aisyah tentang sebagian pembatal wudu atau sebagian
yang dianggap sebagai pembatal wudu. Seperti misalkan sebagian orang menganggap muntah, mimisan itu membatalkan wudu, bukan puasa, membatalkan wudu. Kita masih belum wudu, puasa benar. Nah, begitu juga seperti memakan daging unta, atau sebagian orang menganggap memakan daging yang disentuh api, artinya yang berubah karena dibakar, dipanggang, dan kita makan dagingnya batal wudu atau enggak. Nah, ini nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dari salah-salah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Allah taala, kalau ada pertanyaan silakan. Tentang anjuran berlapang dada ketika ada perselisihan dalam masalah fikih. Kemudian kita sering mendengar para ustaz itu mengatakan masalah fikih tapi dinukil oleh ulama fulan bahwa ini adalah ijma, hukumnya seperti ini. Apakah masalah fikih yang seperti ini ketika diijmakan masih boleh diselisihi, timbul pendapat baru dengan alasan misalkan yang menyelisih itu tidak mengakui ijma itu? Nah, kalau seandainya ada seorang menukilkan ijma ulama tentang sebuah masalah, kemudian dia tidak meyakini tentang ijma tersebut. Ulama lain Ya. Nah, ulama lain ada yang meyakini kalau ini bukan ijma. Dan ini yang menjadi ranah apa? Dia menyelisihi ijma tadi. Nah, apakah boleh seperti itu? Apakah dibenarkan? Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah ijma itu masalah yang disepakati. Kalau seandainya sudah terjalin ijma di antara kaum muslimin, para ulamanya, di satu asal, di satu di satu generasi, maka tidak boleh untuk generasi setelahnya untuk menyelisihi. Itu ijma. Dan ijma ketika sudah munaqid atau munaqad, ketika sudah diakui, maka tidak boleh diselisih. Dilihat orang tadi itu hidupnya di asrama. Yang kata Bapak itu tadi, orang yang nggak mempercayai ijma tadi itu hidupnya di asrama. Kalau di zaman sekarang maka nggak dianggap. Perkataannya, penyelisihannya nggak dianggap. Tapi kalau orang ini hidup di zaman tersebut, zaman pendapat tadi dikatakan sebagai ijma, maka itu dianggap. Berarti ada penyelisih. Cuma dilihat juga jumlahnya sedikit atau banyak. Kalau jumlahnya sedikit dan nggak memiliki argumentasi apa-apa, maka dikatakan nisyad, menyelisih mayoritas. Dan nggak dianggap yang berlaku ijma'nya. Bisa dipahami ya Pak? Jadi dilihat orang yang di sini siapa, hidupnya kapan. Kalau hidupnya di zaman ini dan ijma'nya sudah berlaku di zaman tabi'in, nggak diangkat. Dia nggak memiliki hak untuk merusak persatuan itu, pendapat yang disatukan. Di sana para sahabat, para tabi'in dan kaum muslimin setelahnya ijma'. Salat 5 waktu itu wajib. Kemudian hari ini ada yang nggak sepakat sama pendapat tadi, nggak setuju. Nggak wajib. Yang wajib itu maghrib, isya, subuh aja, misalkan. Maka orang yang mengatakan dan tidak
menyetujui ijma tadi ini tidak dibenarkan karena orang ini hidup di zaman setelah apa terjadinya ijma kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Walaupun mengeluarkan banyak hujah dan dalil Allah ta'ala.